harapan kami itu kita buat video perbandingan ini biar jenengan nggak bingung untuk memilih model box apa yang cocok untuk paketannya jenengan, gitu ya. Ini untuk Alugoro-nya kita coba cek perbandingan dengan yang planar ya bosku. Ini sudah tak rekap untuk datanya masing-masing boxnya ini tadi respon berapa menggunakan speaker. Ini cukup fleksibel bosku untuk box Alugoro ini karena dia frekuensinya cukup lebar, dari frekuensi yang paling rendah sampai frekuensi low pack-nya itu dia ngover. Jadi box Alugoro ini kalau semisal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku, ketemu lagi di channel YouTube dari Nak Lanang. Nah, pada kesempatan video kali ini kita coba akan RTA seperti apa nanti untuk respon suaranya dari kedua box ini, nanti kita simak baik-baik. Nah, box apa toh yang mau kita cek untuk respon frekuensinya pada video kali ini? Langsung saja kita lihat. Ini sudah di setup untuk box planar 15 in double. Jadi nanti compare-nya tetap sama bosku. Ini 15 in, nanti di compare dengan box 15 in juga. Yang ini box double 15 in, isiannya menggunakan JIC seri LA 15075. LA 15075. Box ini nanti itu kita akan compare dengan box Alugoro. Alugoro 15 in atau ALG 15. ALG 115 ini single 15 in, bisa didekatkan aja biar nggak kejauhan. Ini single 15 in, tapi nanti tetap dua karena itu yang planar di sebelah sana itu kan isian dua speaker. Nanti biar sama-sama imbang untuk suaranya. Nanti kita cek soundkan dua box yang itu single tapi isian dua mata speakernya. Seperti apa nanti untuk respon suaranya dari masing-masing boxnya ini, seperti apa respon boxnya, nanti kita coba lihat. Siapa tahu dari salah satu box ini nanti cocok dengan keinginan jenengan atau karakteristik yang ingin jenengan cari. Oke, kita ke planar dulu karena ini sudah di setup. Ini kita ke planar dulu, kita lihat ukurannya dulu. Kita lihat ukurannya, bisa mendekat. Untuk boxnya ini, untuk mundur ke belakangnya itu di 70 cm. Nah, ini di 70 cm. Dan mundur speakernya, ini ada di 36. Itu ya, 36 bersih ini. Dari muka depan triplek. Bahan menggunakan 18 mili. Gitu ya, ini untuk 15 inch-nya. Sebenarnya box ini itu kami peruntukkan untuk low pack, tapi misalkan nanti mau di boosting untuk dijadikan subwoofer miniaturan itu masih bisa, sepertinya seperti itu. Tapi nanti kita cek langsung ke RTA-nya seperti apa untuk respon frekuensinya. Kita ke sini dulu, itu kita cek untuk ukuran boxnya, dimensinya berapa. Ini untuk ke belakangnya 80 cm, jadi selisih lebih panjang ini 10 cm dari box planar itu tadi. Mundur ke belakangnya dari depan speaker nih ya, kita cek mundur ke depannya, majunya atau mundurnya skui pokoknya ini sekitar di 24,5 gitu ya, sekitar di 24,5 itu mundur bersihnya. Nah, responnya seperti apa? Kalau ini cenderung speakernya agak maju, yang itu speakernya agak mundur ke belakang. Jadi presentasinya antara depan dan belakang, ini lebih ke depan, itu lebih ke belakang. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita masuk ke proses RTA-nya seperti apa. Oke bosku. Oke bosku, ini kita sudah routing kabel. Jadi untuk
aksesoris untuk pengukuran RTA ini itu cuma mixernya nanti juga di flat. Untuk preampnya itu kita flat di jam 12 semua biar imbang dan biar adil antara ini dan yang Alugoro, nanti antara planar dan Alugoro ini kita flat. Terus yang pertama itu masuk ke DLMS. Nah, untuk metode pertama untuk DLMS-nya itu juga kita flat tanpa potongan cross point. Jadi fullnya nanti seperti apa untuk respon frekuensinya dan cocoknya dipotong di berapa. Gitu nanti kita potong di DLMS-nya ini. Terus dari DLMS ini itu langsung masuk ke power channel nomor 4. Ya. Jadi dari DLMS ini langsung masuk ke channel power nomor 4. Tanpa equalizer ini tidak kita pakai equalizer ini. Oke, kita langsung ke ping noise-nya. Bisa didekatkan, bosku. Kita dekatkan ya. Ini kita langsung coba ping noise. Bisa detail apa? Jelas nggak? Nah, ini aku berapa apa? Oke. Coba kita. Oke, ini kita coba langsung ping noise seperti apa untuk respon frekuensinya. Kita on kan. Kita naikkan volumenya. Oke. Sudah mulai respon ya. Ini untuk respon frekuensi dari planar 15 in double-nya. Ini seperti ini untuk gambarannya. Dia mulai respon dari minus 29. Itu di min 15 dB. Terus 0 dB-nya dia di berapa ini? 61. 0 dB dia di 61 Hz. Terus paling tingginya dia di 80. Oke, ini untuk gambaran mentahannya belum dipotong cross point. Nah, sekarang coba kita potong cross point. Untuk bawahnya kita potong di 40 ya. Kita potong di 40 aja, terus atasnya nanti kita potong di 100 gitu aja. Nanti di box Alugoro juga seperti itu dan respon suaranya seperti apa. Oke, ini coba kita potong frekuensinya untuk 15 in-nya. Bawahnya itu kita potong di 40 ya. Terus nanti yang Alugoronya juga sama. Ini kita box planar dulu. Kita potong di 40. Terus atasnya itu kita potong di 100. Oke, tipe slope-nya itu di LR24. LR nanti sih. Nah, LR24 atasnya 100, potongan apa slope-nya, tipe slope-nya itu di LR24. Terus yang bawahnya 40 ini kita potongannya BW48 biar tajam untuk potongan bawahnya. Oke, sudah. Ini 40 bawahnya, atasnya 100. Oke. Oke, setelah dipotong cross point-nya melalui DLMS tanpa EQ ya, itu kita coba cek responnya seperti apa perubahannya. Nih, dia langsung rubah. Oke, seperti ini bosku. Ini yang pink. Yang pink ini tadi sebelum dipotong cross point. Terus yang hijau ini setelah dipotong cross point. Bawahnya tadi dipotong 40, atasnya dipotong 100. Nah, responnya seperti ini. Untuk 15 in double menggunakan box planar. Gitu nggih. Nanti ini coba kita cek soundkan dulu seperti apa suaranya. Terus nanti kita lanjut ke pengukuran untuk box Alugoronya, responnya seperti apa. Gitu ya bosku. Ditunggu untuk cek soundnya.
Oke, seperti itu tadi untuk respon suara dan cek sound dari planar 15 in double-nya ini bosku. Nah, seperti apa nanti untuk respon suara dari box Alugoro 15 in-nya, nanti kita langsung saja ke box Alugoro-nya untuk pengukurannya. Jadi jangan di-skip-skip biar nggak ketinggalan informasinya. Itu ya bosku. Kita lanjut ke box Alugoro. Oke, ini kita sudah install speaker yang ada di box planar tadi. Itu sudah kita pindah ke box Alugoro 15 ini. Dan ini single, tapi kita cek soundkan dua sekalian. Jadi biar imbang. Maksudnya biar apa ya, adil. Karena itu kan tadi dua mata speaker dan ini juga dua mata speaker. Sebagai pembuktian bisa ke belakang dulu. Ini tak jumper. Jadi di jumper. Untuk dua-duanya otomatis hidup nih di jumper gitu ya bosku. Jadi dua-duanya untuk boxnya ini hidup untuk box Alugoro 15 inch-nya atau ALG 115. Oke, kita langsung lihat seperti apa respon frekuensi dari box Alugoro 15 inch-nya ini bosku. Oke, langsung ke laptop bosku. Oke, ini metodenya sama seperti tadi ya bosku. Jadi di dalam DLMS-nya kita flatkan lagi, jadi belum kita potong untuk cross point-nya. Kita coba cek untuk suara mentahnya untuk respon frekuensi dari box Alugoro 15 inch ini nanti seperti apa. Langsung kita nurul. Kita ping noise. Ya. Seperti ini untuk respon mentahnya. Kita main delay. Oke, seperti ini bosku untuk respon suara dari box Alugoro atau ALG 115 ini bosku. Dia mulai respon di minus 15-nya. Ini minus 15 di 23 Hz, terus 0 dB-nya dia di 51. Paling puncaknya ini di 71. Nanti kita bandingkan dengan respon suara dari box planarnya tadi ya bosku. Kita potong dulu cross point. Potong cross point-nya juga sama seperti yang planar tadi. Kalau planar tadi bawahnya yang sebelah sini dipotong 40, terus atasnya dipotong 100. Ini juga kita terapkan sama di box Alugoro ini bosku. Kita langsung ke DLMS-nya. Oke, ini kita langsung ke DLMS-nya ya bosku. Untuk yang bawah itu kita potong di 40. Oke, tipe slope-nya BW48 yang bawah ya ini. BW48 biar tajam. Terus atasnya kita potong di 100. Pokoknya kita tirukan untuk box planar tadi. Responnya beda atau enggak? Di 100. Untuk potongannya tipe slope-nya di LR24. LR24. Oke. Sama ya bosku. Atasnya 100, potongan LR24, bawahnya 40, terus BW48. Kita cek suaranya seperti apa. Oke, kita cek langsung untuk perbedaannya seperti apa bosku. Kita langsung ping noise. Ya. Ini bosku untuk hasil dari cross point kita tadi, yang bawahnya kita potong 40, atasnya kita potong di 100. Responnya seperti ini. Ini karena bawah dipotong 100 tadi, jadi 0 dB-nya dia rubah ke 42. Terus puncaknya dia tetap di area 70 Hz-nya. Ini untuk Alugoro-nya. Kita coba cek perbandingan dengan yang planar ya bosku. Ini bentar tak matikan.
Ini yang merah. Ini yang merah respon frekuensi planar 15 in double mentahan, belum dipotong cross point, ya. Itu seperti ini. Terus kita bandingkan mentahannya dari Alugoro. Terus, oke, bisa kelihatan ya bosku. Tak ganti warnanya aja, tak ganti warna. Tak ganti warna sebentar. Info biru ya. Oke, ini yang biru respon Alugoro mentahannya sebelum dipotong. Terus yang merah ini respon dari box planar double 15 ini. Itu cukup signifikan ya bosku. Kelihatannya kalau di grafik ini cuma kecil gapnya, tapi ini kalau didengarkan secara langsung suara rendahnya menang yang box Alugoro. Karena yang box Alugoro ini di minus 15-nya dia mulai respon di 22. Terus untuk planar dia di minus 15 itu mulai responnya di 20 Hz apa 29, jadi cukup jauh. Terus 0 dB-nya kalau blok box Alugoro 0 dB itu dia di 51 Hz, kalau box planar dia di 61. Nah, selisih 10 Hz itu kalau di nada rendah gelernya sangat kerasa ya bosku perbedaannya. Sekarang kita ke yang sudah dipotong cross point. Nah, ini respon box planar yang sudah dipotong cross point tadi bosku. Bawahnya 40, atasnya dipotong 100. Ya, ini untuk box planarnya. Terus kita cek box Alugoro yang sudah dipotong. Tas. Kita lihat untuk perbedaannya. Yang biru ini respon box Alugoro yang sudah dipotong cross point. Potongannya sama, bawahnya semuanya dipotong 40, atasnya dipotong 100. Kelihatan perbedaannya di sini. Respon frekuensi bawah alias bass yang gler itu lebih dominan yang box Alugoro. Ini. Jadi semakin ke kiri itu semakin respon frekuensi rendah ya bosku, alias bass glernya itu kalau apa orang-orang bilangnya. Terus semakin ke kanan itu bass yang jeduk gitu. Yang biru untuk Alugoro, terus yang hijau ini untuk planar bosku, seperti itu. Nah sebelum kita ke kesimpulannya, kita cek soundkan dulu untuk box Alugoro dengan middle-nya. Jadi biar adil, yang planar tadi kan sudah dicek sound dengan musik, dan yang box Alugoro ini juga akan kita cek sound dengan musik. Begitu ya bosku, langsung kita ke proses cek soundnya. Oke, bosku, itu tadi untuk respon dari masing-masing box ini. Ini sudah tak rekap untuk datanya masing-masing boxnya ini tadi respon berapa menggunakan speaker yang sama ya bosku, yaitu JIC seri LA15075. Itu kalau di box planar untuk netralnya tanpa dipotong cross point itu di minus 15-nya ada di 29 Hz, terus 0 dB-nya itu di 61 Hz, terus puncaknya untuk respon tertingginya itu ada di 80. Nah, sementara itu untuk box Alugoro untuk netralnya atau tanpa sebelum dipotong cross pointnya itu di minus 15 ada di 23 Hz,
Untuk 0 dB-nya dia di 49, untuk puncaknya itu di 71. Nah, kalau kita lihat dari datasheet ini, itu kalau mentahannya, untuk respon frekuensi mentahannya itu dia lebih rendah untuk box Alugoro 15 ini bosku. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhannya jenengan. Kalau jenengan suka karakter box yang bassnya itu rendah, angler ataupun bulat untuk bassnya, untuk frekuensi bawahnya itu cocok ambil yang Alugoro ini. Tapi kalau jenengan suka karakter suara yang bassnya itu nonjok atau bass punch seperti kick bass dan lain sebagainya, itu bisa ambil yang box model planar seperti ini, karena terlihat dari frekuensi natural boxnya ini itu tadi lebih tinggi yang planar ini bosku. Respon frekuensinya ya, jadi semakin tinggi respon frekuensinya itu untuk subwoofer itu semakin jeduk, tapi semakin rendah respon frekuensinya semakin gler gitu ya. Nah, setelah dipotong cross point, tadi kan kita potong cross point menggunakan DLMS. Kita potong cross point saja tanpa equalizer ya, bahkan di mixernya itu juga kita flat untuk kedua boxnya ini. Jadi pure cuma potong cross point saja. Nah, perlu digarisbawahi untuk pemotongan cross point kita pada pengujian kali ini itu untuk yang masing-masing box ini, untuk bawahnya, untuk frekuensi bawah itu kita potong di 40 Hz, tipe slough-nya di BW48, terus untuk potongan atasnya itu kita potong di 100 Hz, itu untuk tipe potongannya itu di LR24 atau tipe slough-nya itu LR24. Nah, respon dari potongan itu untuk box planar ini itu di minus 15-nya itu dia 39 Hz. Jadi tadi tanpa box itu di 29, setelah dipotong itu dia menjadi 36. Jadi lebih naik. Terus di 0 dB-nya dia di 60 Hz. Jadi hampir sama seperti yang netralnya tadi. Puncaknya itu pun sama. Jadi untuk frekuensi puncak itu tidak ada perubahan dari yang dipotong cross point dan yang belum dipotong cross point. Untuk box planar ini sama di 80 Hz. Sementara itu di box Alugoro 115 ini atau ALG 115 ini untuk minus 15 dB-nya itu dia respon sampai frekuensi 33 Hz. Jadi cukup rendah bosku. Ini sudah dipotong 40 tadi ya bosku. Potongannya sama 40 dan 100 sama seperti planar ini tadi. Minus 15-nya di 33 Hz, terus 0 dB-nya dia di 42. Jadi cukup rendah juga. Kalau yang planar ini tadi di 0 dB-nya di 60, kalau box Alugoro ini 0 dB-nya dia di 42. Terus puncak frekuensinya kalau di box planar ini dia tadi di 80, sementara di box Alugoro ini dia di 70 Hz. Nah, mungkin itu bosku untuk rekapan datasheet yang kita dapat dari metode pengukuran kita pada video kali ini. Jadi monggo bisa ditentukan sendiri seleranya seperti apa. Untuk karakter suaranya aku suka box yang gler, yang rendahnya dapat, atau aku suka bass itu yang jeduk, yang kick bassnya dapat, yang jeduk-jeduk. Nah, kalau seneng untuk karakter rendah itu bisa ambil Alugoro ini. Kalau suka kick bass yang bass punch itu bisa ambil planar. Sebenarnya kalau kita lihat kembali lagi ke datasheetnya tadi, bisa diulang pas kita metode pengukuran untuk box Alugoro ini cukup fleksibel bosku untuk box Alugoro ini, karena dia frekuensinya cukup lebar dari frekuensi yang paling rendah sampai frekuensi low pack-nya itu dia ngover. Jadi box Alugoro ini kalau semisalkan mau buat subwoofer bisa, mau buat low pack juga bisa untuk Alugoronya ini. Nah, tapi kalau fakta dari pengukuran kita ini tadi, kalau yang box planar ini kalau untuk subwoofer itu agak ngoyo, alias kalau frekuensi rendahnya itu dia agak hilang. Kita bisa lihat juga di datasheetnya tadi. Tapi kalau untuk low pack ini masuk karena dia frekuensinya dia dari low pack ke atas. Gitu ya bosku. Intinya seperti itu. Intinya
pada video kali ini harapan kami itu kita buat video perbandingan ini biar jenengan nggak bingung untuk memilih model box apa yang cocok untuk paketannya jenengan, gitu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kita pada kali ini. Banyak salah kami mohon maaf. Dan untuk pemesanan paket siap bunyi maupun hanya boxnya saja di Nak Lanang itu nanti bisa hubungi nomor admin yang ada di bawah ini, bosku. Nanti langsung kontak saja, nanti informasikan saja kebutuhan soundnya jenengan seperti apa, keperluannya untuk apa, kapasitas berapa, nanti bisa dikomunikasikan. Nanti akan kami sodorkan susunan terbaik dari Nak Lanang, begitu ya. Dan jangan lupa untuk pemesanan paket siap bunyi di Nak Lanang itu semua elektronikanya kita garansi, jadi nggak usah khawatir lagi untuk pemesanan paket siap bunyi di Nak Lanang, karena semua elektronikanya itu kita jamin untuk garansinya. Begitu ya bosku, kami akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Terima kasih.